backseat for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Oke, assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa lagi teman-teman. Ini saya agak sedikit kelupaan ya teman-teman, dan juga saya tidak sempat kemarin minggu yang lalu untuk melaporkan perkembangan dari bawang merah yang saya tanam secara vertigasi kapiler ini ya kawan-kawan. Kalau saya hitung ini sudah memasuki minggu yang ke-7, sementara yang ke-6 belum saya laporkan, tapi di sini saya gabung saja ya karena yang kita lihat kan hasil akhirnya. Di minggu yang ke-7 ini ya teman-teman, kondisinya seperti ini. Nampak terlihat sudah mulai ada yang mulai mengering ya teman-teman ya. Nanti setelah ini mengering semua baru bisa dipanen. Kalau saya perkirakan ini sekitar butuh waktu 3 minggu lagi dari hari ini. Karena untuk panen itu sekitar 2 bulan ke atas ya teman-teman ya. Sebenarnya sekarang pun bisa dipanen namun dengan umbi yang lebih kecil. Oke, di sini saya ingin menunjukkan hal lain ya teman-teman selain bawang ini. Karena akhir-akhir ini sering terdengar kabar corona atau merebaknya virus corona dan lain-lain yang mengakibatkan harga rimpang itu meningkat ya teman-teman ya. Seperti itu kunyit dan ini jahe. Nah, berkaitan dengan itu, yang saya maksud di sini bukan virusnya ya teman-teman, melainkan tentang kenaikan harga dari jahe tersebut. Ternyata berkaitan dengan virus itu juga harga jahe itu melambung ya teman-teman ya, meningkat sekitar 25% sampai 50%. Pada dasarnya harga jahe itu cenderung stabil ya, karena dia segitu-gitu saja harganya, karena yang membutuhkan itu hanya orang-orang tertentu. Kadang hanya sebagai bumbu masak, yang membuat jamu itu pun jarang. Hanya orang-orang tertentu ya kalau zaman sekarang itu ya mengonsumsi rimpang ini. Dan di sini saya ingin menunjukkan ya bahwasanya menanam jahe dengan cara ini itu bagus juga teman-teman ya. Yang perlu diketahui adalah bahwasanya untuk menanam jahe itu diperlukan penyiraman sehari 2 kali ya teman-teman. Kalau lupa itu kadang media tanamnya itu jadi kering. Dan di sini saya tidak pernah melakukan penyiraman sama sekali. Hanya dengan memberikan pipa seperti itu dan air merembes dengan sendirinya karena ada sumbu di dalamnya teman-teman ya. Dan bisa dilihat jahenya di usia yang 7 minggu ini dia sudah sebesar itu. Itu anakannya terus-terusan muncul loh teman-teman ya, karena waktu tumbuh pertama itu hanya satu. Saya ingat sekali itu waktu saya tanam pertama kali itu munculnya hanya satu. Sekarang ada 4, bahkan di tengah itu ada satu lagi, berarti sudah 5, 6. Sudah mulai ada 6 yang seperti ini batang tumbuh keluar. Kalau kunyitnya, kalau saya lihat dia hanya satu ya, dari awal memang satu dan sekarang masih juga satu, tapi makin besar makin besar. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan lain ya teman-teman ya, kalau ingin bercocok tanam secara kapiler ini bisa bekerja di semua tanaman ya, kecuali yang memiliki umbi besar seperti singkong. Kalau ini nantinya rencananya setelah bawang ini selesai atau ini semua selesai saya laporkan, atau nanti saya putus di tengah jalan, saya memutuskan untuk menanam jahe saja teman-teman ya. Jadi bawang ini mungkin saya stop ya, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu lagi apabila sudah saya pindah ke lahan besar nantinya. Karena kalau saya lihat jahe dan kunyit ini memiliki pasar yang menggiurkan saat ini, karena harganya tidak pernah murah teman-teman. Murah itu maksudnya tidak pernah jatuh harganya, artinya dari dulu sampai sekarang harganya segitu-gitu saja. Dia menjadi mahal hanya di saat ini karena memang situasi yang membuatnya dia menjadi mahal. Kita datangi saja ya untuk jahenya bagaimana kondisinya setelah saya tanam dengan usia 7 minggu ini. Ini sama sekali tidak pernah saya lakukan penyiraman teman-teman ya. Mungkin harus dimaksimalkan itu dari segi pupuknya saja, karena pupuk kemarin yang saya pakai ini hanya untuk sayuran daun ya, yang saya pakai di bawang ini. Ini jahenya umbinya sudah mulai ada teman-teman. Ini ada anakan lagi. Ini satu. Ini berarti di bawahnya besar teman-teman ya, karena benihnya itu memang satu kemarin itu.
Waktu awal saya tanam itu hanya sebesar ini, itu pun hanya satu pohon. Sekarang ada 5 ini ya, 4 yang besar, yang kecil ada 2. Belum yang calon-calon anakan lagi. Di sini ada ini sama ini. Ya pokoknya ini sesuatu yang baik lah. Kalau menurut saya ini sesuatu yang baik karena saya sendiri juga baru menanam seperti ini. Pernah dulu menanam tapi di karung teman-teman, itu pun harus saya siram. Kalau saya lupa itu biasanya kering dan ininya layu gitu ya, layu, daunnya itu agak layu lah, cuman dia tidak melengkung. Itu kalau saya lupa menyiram. Tapi di sini saya tidak pernah menyiram sama sekali dan hasilnya seperti ini. Mungkin dimaksimalkan dari sisi pupuknya saja agar dia bisa lebih besar dan maksimal. Dan kita lihat bagaimana bawangnya saat ini, umbinya seperti apa. Untuk bawang, umbinya seperti itu teman-teman ya. Bawang umbinya itu besar-besar ya, nggak tahu besarkah kecil. Ini yang jelas di usia 7 minggu seperti ini penampakannya. Mulai banyak daun-daun yang mengering. Nanti kok sudah mengering semua berarti sudah siap untuk dipanen. Kalau perkiraan saya ini masih butuh sekitar 3 atau 4 minggu lagi. Tapi hari ini pun bisa dipanen sebenarnya kalau kita hanya mengambil bawang. Ini teman-teman ya, ini sebesar jempol. Sebenarnya kalau ingin menanam bawang itu carilah benih yang unggul ya teman-teman ya. Ini kemarin kan hanya saya ambil dari dapur dengan bumbu apa adanya, dengan bumbu yang ada di kulkas, dan ini pertumbuhannya ancur-ancuran ini daunnya karena tertiup angin. Kalau daun-daunnya mengering ini wajar teman-teman ya, karena memang sudah waktunya. Dan ya tadi perkiraan saya itu antara 3 minggu dia akan kering semua dan bisa kita cabut. Rumputnya banyak sekali karena belum saya lihat ya, minggu lalu saya terlewat. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Ini sekedar melaporkan begini hasilnya setelah 7 minggu saya menanam ini. Bisa disimpulkan sendiri ya, saya tidak memberikan penilaian apa-apa. Kalau yang jelas poin utama dari video ini adalah minggu ke-7 seperti ini pertumbuhannya, dan yang minggu ke-7 ini yang saya ingin garis bawahi bahwasanya menanam jahe dan kunyit itu lebih menjanjikan. Dan dengan cara ini lebih mudah ya, tanpa harus disiram. Hanya mungkin dievaluasi dari segi pupuk ya, agar jahenya itu bisa lebih besar. Oke baik teman-teman, apabila video ini bermanfaat silahkan di like ya. Untuk yang baru bergabung silahkan Anda subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.